Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Padahal Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Dikit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014, tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini namaku Nyayu Feza Safira dari kelas 10-6 SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Di era digital ini banyak banget berita-berita yang sudah tersebar di media sosial. Tapi berita tersebut belum tentu benar ataupun fakta. Oke, di sini aku bakal mau jelasin apa itu berita hoax dan berita aktual. Itu kalian tahu nggak sih apa itu berita hoax dan berita aktual? Berita palsu atau berita terkini. Nah, simak terus video aku ya. Apakah kalian pernah mendapatkan berita hoax? Berita hoax saat ini banyak banget beredar di masyarakat dan media sosial. Banyak orang-orang yang sengaja membuat berita hoax tersebut. Selain mengandung unsur atau informasi yang tidak benar, berita hoax juga akan memecah belah banyak pihak. Meskipun banyak peringatan mengenai berita hoax, ternyata masih banyak orang yang tidak bisa membedakan antara berita hoax dengan berita benar. Nah, sekarang aku akan menjelaskan apa itu berita hoax. Kata hoax sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Jika ada seseorang yang mengatakannya, pasti kita dapat memahaminya. Dalam bahasa Inggris, hoax merupakan adaptasi dari kata hoax yang memiliki arti berita palsu. Maka bisa disimpulkan bahwa hoax adalah sebuah berita berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah menjadi berita yang tidak benar. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu berita hoax? Nah, biar kalian makin paham, aku akan kasih tahu apa saja ciri-ciri berita hoax. Karena dapat membantu kita dalam upaya mengevaluasi kebenaran informasi sebelum menggunakannya atau membaginya. Nah, yang pertama itu ada penggunaan judul yang provokatif. Penggunaan judul berita yang sangat mencolok, berlebihan, atau mengejutkan dengan tujuan untuk menarik perhatian pembaca dan memicu reaksi emosional. Yang kedua, itu adalah sumber informasi yang tidak dapat dipercaya. Pemberitaan yang berasal dari sumber yang tidak diverifikasi, situs web yang kurang dikenal, atau individu yang tidak memiliki kredibilitas. Yang ketiga, ada penyajian tanggal yang tidak sesuai. Berita yang tidak mencantumkan tanggal publikasi atau menampilkan tanggal yang tidak relevan dengan konteks berita. Yang keempat, ada klaim tanpa dukungan fakta. Klaim atau pernyataan yang dibuat tanpa disertai bukti konkret, data, atau referensi yang bisa diverifikasi. Yang kelima, itu ada penggunaan foto atau video yang tidak akurat. Penggunaan foto atau video yang telah dimanipulasi atau diedit secara tendensius untuk mendukung narasi palsu. Nah, semoga sampai sini kalian paham ya apa itu berita hoax. Di sini aku bakalan bahas materi selanjutnya nih. Apa sih berita aktual itu? Berita aktual sangat berbeda dengan berita hoax, melainkan kebalikannya. Nah, jadi aktual itu adalah berasal dari kata aktualitas yang merujuk pada kata kebaruan atau kekinian suatu peristiwa. Dalam konteks berita, aktual berarti yang pertama, informasi yang disampaikan merupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Yang kedua, topik yang sedang hangat dibicarakan atau menjadi perhatian publik. Yang ketiga, kejadian yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat saat ini. Yang keempat, berita yang relevan dengan situasi terkini. Nah, jadi sebuah berita dikatakan aktual jika memenuhi suatu unsur, yaitu unsur kebaruan dan keterkaitan dengan waktu sekarang. Misalnya, berita tentang bencana alam yang baru saja terjadi. Terus, pengumuman kebijakan pemerintah terbaru atau hasil pertandingan olahraga yang baru selesai dimainkan. Oke, selanjutnya
Mengapa sih sebuah berita harus aktual? Sebuah berita harus aktual artinya informasi yang disampaikan sedang hangat-hangatnya dibicarakan, bukan berarti basi atau peristiwa yang telah lama sekali beredar di masyarakat. Tapi bisa jadi peristiwa yang lama terjadi jika hangat dibicarakan lagi atau disebut viral bisa menjadi sebuah berita. Oke guys, pasti menghadapi berita palsu atau hoax di media sosial memang menjadi tantangan yang serius. Maka dari itu, aku bakalan kasih tahu beberapa cara untuk membantu kalian semua agar terhindar dari informasi hoax. Yang pertama itu ada verifikasi sumber. Sebelum mempercayai atau membagikan informasi, pastikan untuk memverifikasi sumbernya. Periksa apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan apakah sudah diverifikasi oleh sumber-sumber berita yang kredibel. Terus yang kedua itu periksa fakta. Jangan langsung percaya pada judul atau klaim yang sensasional. Lakukan penelusuran lebih lanjut untuk memeriksa kebenaran informasi dengan mencari tahu fakta-fakta yang relevan dari beberapa sumber yang berbeda. Dan yang ketiga itu ada perhatikan tanda-tanda pengenalan informasi palsu. Biasanya, informasi palsu memiliki tanda-tanda tertentu seperti tata bahasa yang buruk, gambar yang diedit, atau klaim yang tidak masuk akal. Jika sesuatu terlihat mencurigakan, lebih baik untuk tidak mempercayainya ya guys. Terus yang keempat itu adalah kritis dan analitis. Jadilah kritis terhadap informasi yang Anda temui di media sosial. Bertanya-tanya tentang motivasi di balik informasi tersebut. Dan pertimbangkan apakah ada kepentingan tertentu yang terlibat. Terus yang kelima itu ada cek keaslian gambar dan video. Jika informasi disertai dengan gambar atau video, periksa keasliannya dengan menggunakan layanan pencarian gambar terbaik seperti Google Image dan TinEye. Ini bisa membantu Anda mengetahui apakah gambar tersebut sudah pernah digunakan di tempat lain dengan konteks yang berbeda. Dan yang keenam, itu ada hindari penyebaran tanpa verifikasi. Jangan langsung membagikan informasi sebelum Anda yakin akan kebenarannya. Penyebaran informasi palsu hanya akan memperkuat persebaran dan dapat merugikan banyak orang. Dan selanjutnya itu ada ikuti sumber berita terpercaya. Ikuti sumber-sumber berita yang terpercaya dan berkredibilitas baik di media sosial Anda. Ini termasuk situs web berita resmi, akun media sosial organisasi berita, atau akun yang dikelola oleh jurnalis terkemuka. Selanjutnya itu ada laporkan informasi palsu. Jika kalian menemukan informasi palsu, laporkan kepada platform media sosial yang bersangkutan atau gunakan fitur pelaporan yang disediakan oleh platform tersebut. Dan yang terakhir, itu ada edukasi dan kesadaran. Tingkatkan kesadaran kalian tentang bagaimana hoax dan informasi palsu menyebar di media sosial. Berbagi pengetahuan ini dengan teman dan keluarga untuk membantu mereka juga menghindari jebakan informasi palsu. Nah, jadi itu dia cara-caranya ya, biar semoga itu membantu kalian agar kalian tidak gampang percaya oleh berita hoax. Nah ya, jadi kesimpulannya itu, hoax itu diartikan sebagai berita yang bohong. Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Kalau aktual itu benar-benar kebalikannya ya guys. Kalau aktual itu informasi yang disampaikan merupakan peristiwa yang baru saja terjadi, topik yang sedang hangat dibicarakan atau menjadi perhatian publik. Oke, segini aja mini vlog dari aku. Aku udah jelasin ya apa itu berita hoax dan berita aktual. Semoga kalian paham ya apa yang aku jelaskan. Udah kedepannya kalian harus berhati-hati lagi nih dalam membaca berita. Pasti banyak berita hoax di media sosial. Jangan sampai kemakan hoax ya. Segini aja video mini vlog dari aku. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.